Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Adel. Ya, ini yang membawa acaranya atau hostnya, MC-nya adalah Kak Adel ya. Jadi saya kira kalian sudah saling mengenal ya. Sudah selama berapa hari nih? Hari ketiga. Sudah saling mengenal? Belum. Nah, masa belum saling mengenal? Sudah 3 hari masa belum mengenal? Satu kelas, satu gugus? Yang satu gugus? Belum juga. Masih butuh waktu penyesuaian ya. Jadi ini ya. Oke, jadi kami akan memberikan materi tentang tata tertib yang ada di madrasah kita. Karena madrasah kita merupakan salah satu madrasah yang ada di tengah-tengah kota. Jadi ini madrasah negeri yang ada di tengah kota. Ada berapa madrasah sih di Tuban, di kota Tuban yang negeri? Yang aliyah negeri? Ada berapa? 2 ya. 1 di sini, yang 2 di mana? Oh, di Rengel. Berarti sudah tahu semuanya ya. Jadi ada 2 madrasah. Nah, selain itu kita juga mempunyai banyak bawahan atau madrasah-madrasah yang lain sebagai binaan kita. Nah, sehingga kita bagi menjadi 2 kelompok. Ada KKM MAN 1 Tuban dan KKM MAN 2 Tuban. Untuk wilayah selatan itu di bawah naungan dan pembinaan MAN 2 Tuban, yang sebelah utara ada di bawah naungan pembinaan MAN 1 Tuban. Nah ini. Nah, untuk terkait dengan masalah kegiatan kalian yang selama 2 hari ini, ya rasanya cukup melelahkan ya, membosankan kayaknya. Materinya itu aja. Ya mungkin ya itulah yang namanya matsama. Paling tidak kalian tahu dan kenal tentang lingkungan kalian, ini yang paling utama. Kenal kepada kakak-kakak kalian. Adakah kakak kalian yang melakukan tindakan yang keras? Ada enggak? Ada enggak kakak kalian yang melakukan tindakan yang sifatnya keras atau melakukan bullying istilahnya, atau yang sekarang istilahnya perundungan? Enggak ada. Alhamdulillah. Berarti kegiatan matsama dan pramatsama di MAN 1 Tuban bisa dikatakan setengah berhasil, karena kegiatan ini belum selesai ya. Jadi belum selesai ya. Harapan kami sampai nanti hari terakhir kegiatan matsama ini bisa berjalan lancar, tidak ada sifatnya yang kekerasan. Nah, maka ikuti ya kakak-kakak kalian, apa yang diperintahkan, apa yang disarankan, ikuti saja sehingga kalian lebih enak, nyaman dan aman ya. Oke, apa saja tata tertib yang ada di madrasah? Nah, ini kita coba kita simak ya. Sorry. Nah, kaitannya dengan masalah ketentuan umum yang ada di tata tertib kita. Pertama ya, tata tertib ini dimaksudkan untuk sebagai aturan ya. Jadi aturan ya, atau sebagai rambu ya, supaya kalian tidak melakukan pelanggaran. Nah, terus kalau kalian melakukan pelanggaran tuh kira-kira diapain? Diberikan sanksi ya. Jadi, itu, ya. Mungkin sanksi pemanggilan atau teguran ya. Terus nanti dikirim surat, kedua orang tua kalian diundang ke sini. Kalau memang tidak bisa dibina ya dikembalikan. Nah ini ya
Selain itu sebagai rambu-rambu juga sebagai apa? Dasar nilai-nilai supaya kalian bisa tertib ya, mengikuti aturan. Nah itu. Nah, sehingga setiap siswa ini wajib, termasuk kakak kelas kalian ini juga wajib mengikuti aturan ini. Nah, apa saja? Kita lihat nanti. Nah, di dalam pasal 1 ini yang berkaitan dengan hal-hal masuk sekolah. Ini diharapkan semua siswa hadir minimal 10 menit sebelum bel berbunyi. Di MAN 1 Tuban masuknya jam berapa? Berapa? Jam 6.55. Jadi jam 6.55 gerbang akan saya tutup. Dan khusus hari Senin jam 6.45. Nah, itu. Jadi selain hari Senin itu jam 6.55 itu harus kami tutup. Terus bagaimana yang terlambat? Menunggu. Sehingga nanti jam 7 tepat akan kami buka gerbangnya dan kalian akan kami data ya. Sehingga dari data itulah kami akan memberikan skor untuk dapatnya memberikan pemanggilan atau memberikan teguran dalam bentuk surat ya. Mungkin pada saat awal kalian 1, 2, 3 kali kita berikan peringatan teguran secara lisan ya. Selanjutnya akan kita berikan teguran dalam bentuk tertulis. Kita panggil orang tua kalian ya. Sehingga orang tua kalian tahu kenapa permasalahannya. Kita ajak berunding kerjasama yang baik supaya orang tua bisa membantu. Kenapa itu kita lakukan? Karena pada intinya kita hanya sebatas dititipi ya, jadi kalian itu dititipkan di MAN 1 Tuban ya kan. Kalian semua ini dititipkan untuk dididik, dibina, untuk dicetak menjadi generasi-generasi yang sesuai dengan apa? Tema kita, yaitu mencetak generasi yang beradab. Ya, jadi menjadi generasi yang beradab, punya sopan santun, punya tata krama, punya akhlak, ya, dan punya kepribadian yang baik. Itulah madrasah kita. Ya. Jadi kita berharap bisa mewujudkan bagaimana kita mencetak generasi yang beradab, ya. Berkarya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembina tadi. Ya. Kembangkan bakat kalian di sini. Kami akan berusaha untuk memfasilitasi apa yang menjadi keinginan kalian. Ada program-program yang cukup banyak sekali yang bisa dikembangkan di sini. Sehingga di sini perlu kalian tahu. Ya. Ya. Selain itu siswa yang terlambat, jadi di situ diperkenankan masuk, tetapi harus menunggu izin. Ya. Jadi ada izin dari yang piket. Ya. Ya. Sehingga nanti apa yang setelah mendapatkan izin dari piket dan guru kelas, kalian baru dibolehkan mengikuti pelajaran. Ya. Jika belum mendapatkan izin bagaimana? Ya kalian menunggu. Ya. Jadi itu aturan-aturan yang ada. Ya. Terus selain itu siswa juga mendapatkan peringatan-peringatan yang mungkin sering absen ya, terutama yang absen. Ya. Ya.
Makanya kami ya, pada saat penerimaan siswa didik baru itu meminta nomor HP kalian dan orang tua kalian supaya mudah untuk menyampaikan informasi. Nah, itu. Next. Di dalam pasal 2, ini kewajiban-kewajiban siswa, jadi harus mentaati tata tertib. Ya. Jadi tata tertib yang ada di itu apa saja, banyak sekali tata tertibnya. Nah, ini kita berikan secara umum. Minimal harus bisa menghargai dan menghormati Bapak Ibu guru, ya. Termasuk dengan para seniornya. Ya. Ya. Jadi dengan kakak tingkatnya, kakak kelasnya harus santun. Demikian juga yang kakak kelasnya harus mampu membimbing dan membina adik-adiknya, ya. Jangan malah diajari yang tidak benar, ya. Jadi diarahkan, ya. Ya. Supaya madrasah kita mempunyai brand, ya, yang bisa kita tawarkan ke masyarakat, ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah kalian harus bisa menjaga nama baik madrasah kita, karena madrasah kita ini kalau nama baiknya tercoreng, ya, ini akan rusak semuanya, ya. Karena itu sebuah reputasi, ya. Ya, reputasi yang tidak bisa kita tawar, ya. Ya, begitu kita reputasi madrasah kita hancur, maka masyarakat akan menilai semuanya buruk. Ternyata pendidikan di madrasah kita tidak baik. Nah, maka harapan kami semuanya harus kalian bisa mentaati. Selain itu juga harus ikut bertanggung jawab di dalam memelihara, ya, dan merawat fasilitas yang ada. Nah, ini, ya, baik gedung, peralatan, sarana prasarana yang ada, ya. Tadi juga sudah disampaikan apa saja fasilitas yang dimiliki. Ya, banyak sekali, ya. Kalian sudah banyak merasakan kantin juga ada, fasilitas internet juga lengkap, ya. Ya. Daya listrik juga sama, ya. Ya. Mungkin kalau ada kendala yang kurang-kurang bisa diusulkan, ya. Terus juga menjaga tentang kebersihan yang ada di Mansatu Tuban. Saya lihat ini semuanya sangat bersih, rapi-rapi. Tadi pagi pada saat apel saya lihat ada beberapa dari kalian yang ditempatkan tersendiri. Kenapa? Ada enggak yang ditempatkan tersendiri? Ada enggak? Coba angkat tangan. Tadi saya lihat cukup banyak kayaknya yang tidak memenuhi kriteria dalam aturan Madsama. Ayo silakan yang merasa tadi dibariskan tersendiri. Ayo. Ya. Jadi itulah bagian dari aturan yang ada, ya. Jadi kalau misalkan kalian ternyata tidak melengkapi, tidak memenuhi aturan atribut sekolah, ya, kelengkapan atribut sekolah dan lain sebagainya, berarti kalian sudah melakukan pelanggaran, ya. Apalagi pada saat apel, ya. Maka selalu disiapkan, ya, kebutuhan atribut-atributnya, ya, termasuk yang sudah disampaikan di dalam sebuah grup, ya. Saya lihat setiap hari malam, ya, ya, saya pantau kalian semuanya, ya, ya, aktif juga. Termasuk kakak-kakak pendamping juga cukup aktif di dalam memberikan informasi. Nah, ini bagian yang harus kita lakukan, ya. Next. Nah, selain itu masalah administrasi. Administrasi apa? Ya, administrasi yang berkaitan dengan pendidikan kalian. Ada infak, ya. Infak yang harus dibayar satu kali dalam selama tiga tahun. Jadi infak madrasah itu cuma satu kali dalam selama 3 tahun. Sedangkan yang
administrasi rutin yang sifatnya bulanan itu adalah iuran pendidikan. Itu ya juga harus diselesaikan. Nah, termasuk penyediaan kalau misalkan kalian memberi fasilitas yang lain, ada buku dan lain sebagainya. Ini harus kalian penuhi supaya kalian bisa lancar di dalam mengikuti pendidikan sampai masa ujian terakhir. Nah, seragam tadi sudah kita singgung ya. Keperluan lain sudah ada. Nah, dan tugas-tugas itu menjadi juga kewajiban kalian yang diberikan oleh guru maupun tugas-tugas pada saat sekarang ini kalian diberi tugas oleh kakak kelas kalian sebagai pendamping. Itu juga harus kalian patuhi ya. Supaya bisa kegiatan pembelajaran juga bisa berjalan lancar, termasuk kegiatan mat sama. Oke, next. Nah, pada pasal ketiga ini ada beberapa larangan. Larangan-larangan yang tidak dibolehkan di madrasah, diantaranya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Nah, hukum agama misalkan waktunya sholat masih tidak segera menuju ke masjid, ambil air wudhu dan sholat ya. Ini juga menjadi kewajiban kalian ya, karena kalian adalah anak madrasah ya, harus kalian tunjukkan ya. Profil kalian, pribadi kalian ya, santun, ini harus ya. Ya, ada larangan membawa, meminum juga ya, jadi yang berkaitan dengan alkohol ya, baik di dalam maupun di luar madrasah. Kalau misalkan ada yang melakukan itu dan ketahuan, maka akan kita lakukan proses ya. Ya, kita berikan sanksi ya. Ya. Dan tidak mengindahkan, maka akan kita kembalikan ke orang tua ya. Tidak boleh memakai maupun mengedarkan narkoba ya, jadi narkoba maupun obat-obatan yang terlarang dalam jenis G ya. Jadi semua obat-obatan yang mengandung unsur nafsa tidak diizinkan ya. 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 Jadi itu karena melanggar hukum negara, jelas ya. Terus ada larangan juga meninggalkan kegiatan pembelajaran sebelum masanya berakhir, karena itu ada jam-jam pelajaran. Ini tadi termasuk kalian mau mundur waktunya jam 10.15, tapi masuk di sini sudah setengah 10. Nah itu. Nah ini. Sehingga kami juga nunggu di depan, belum ada panggilan, berarti masih mundur. Nah, membeli makanan di luar lokasi atau di lingkungan madrasah yang biasanya COD. Di lembaga kita, di madrasah kita tidak diizinkan karena sudah ada fasilitas ya. Jadi yang biasanya COD ya, ya, kami yang melarang. Termasuk kakak kelas kalian ini kemarin juga masih banyak COD, juga akhirnya kita stop, tidak boleh. Nah ini ya. Nah itu ya, next. Apalagi yang merokok ya, merokok membawa jajan tidak boleh, apalagi merokok ya. Ini ya. Sehingga kalau memang sangat terpaksa harus kita kembalikan ke orang tuanya. Ini. Baik membawa, menggunakan, mengedarkan tidak diizinkan ya. Jadi itu berkelahi ya, ini termasuk bagian dari perundungan atau melakukan pembulian, kejahatan. Dan itu yang kita dilarang, dan itu pemerintah dari pusat kita tidak diizinkan ya. Pada saat awal materi kita sudah sampaikan bahwa ya, ada 3 dosa besar yang tidak dibolehkan oleh Kementerian Agama, diantaranya adalah
apa? Perundungan atau pemulihan, ya. Maka kita menggunakan tidak senioritas tapi kakak kelas OSIS yang mendampingi kalian. Dan itu sudah kita pesan, kita wanti-wanti, jangan sampai melakukan tindak kekerasan. Nah, kejahatan seksual, pelecehan seksual, ini yang kita dipesankan. Dan yang ketiga adanya narkoba, ini ya. Termasuk menjadi geng, ya, atau perkumpulan atau geng yang sekarang lagi rame dibahas, kasus yang tahun 2016 ya, termasalahan dari geng motor. Sekarang kelihatan sudah sepi. Biasanya saya pada saat itu saya seringkali keliling malam, ya, untuk ngontrol apakah ada anak mantuban atau tidak, ya. Termasuk juga mengganggu ketentraman orang lain, apalagi membawa senjata tajam. Ini tidak boleh, ya. Nah, HP boleh. HP pada saat pembelajaran. Tetapi pada saat pembelajaran berlangsung dan itu gurunya tidak menghendaki ada HP, maka harapannya juga disimpan dulu, ya. Ikuti materi sampai selesai, kecuali gurunya menghendaki silakan gunakan handphone untuk pembelajaran. Karena bahasa Inggris itu sangat membutuhkan handphone, baik untuk translate, untuk komunikasi, ya, untuk presentasi biasanya lebih banyak menggunakan HP. Next, ya. Yang keempat tentang busana, sesuai dengan aturan seragam sudah disediakan oleh madrasah pada saat kalian diterima sebagai siswa baru. Aturannya sama dengan yang kalian ikuti saat ini, ya, menggunakan dasi untuk hari Senin dan Selasa, ya. Pada saat kalian seragamnya abu-abu putih, ya. Lainnya tidak, ya. Kalau pramuka, ya, gunakan pramuka lengkap. Nah, itu. Ya. Terus kebersihan badan terutama, ya, kuku dan lain sebagainya, ini juga harus kita, ya. Atribut lengkap tadi sudah. Next, ya. Yang pasal 5 tentang hak siswa adalah memperoleh pembelajaran secara penuh, ya. Jadi tidak ada yang terkurangi, ya. Hak menggunakan fasilitas yang ada, ya. Kalau misalkan termasuk sudah kita sediakan air minum, itu juga, ya. Ya, jadi memanfaatkan fasilitas yang ada, menggunakan menuntut pembelajaran yang baik. Misalkan kok pelajarannya tidak enak, ya kalian sampaikan aja. Silakan kalian sampaikan, Pak, gurunya nggak enak. Ya, nanti kita juga akan memberikan, ya, menyampaikan ke pimpinan untuk memberikan teguran dan lain sebagainya, ya. Next. Nah, ini sanksi-sanksi, ya. Ada sanksi teguran, ya. Ada sanksi yang sifatnya tertulis, ada sanksi penugasan dan juga pemanggilan orang tua. Tetapi jika itu semua tidak diindahkan, maka sangat terpaksa kami harus mengembalikan, ya. Nah, itu. Kenapa? Begitu satu kita biarkan, itu akan menjadi virus penyebar penyakit. Karena penyakit itu cepat menular daripada obatnya. Daripada kita mengobati juga akan susah, lebih baik kita cegah. Nah, itu. Jadi itu tentang beberapa hal tata tertib. Mungkin ada hal yang mau disampaikan. Nah, ini kaitannya dengan yang terakhir, hal-hal lain yang berkaitan tentang tata tertib yang ada di madrasah, ya. Maka saya harapkan semuanya bisa diikuti selama kalian berada di madrasah
tercinta kita, ya, yang siap mencetak generasi beradab, bergaya, dan berdaya guna, supaya nanti harapan orang tua kalian bisa kita wujudkan. Ya. Itu mungkin dari kami. Jika tidak ada yang ditanyakan maupun yang dipermasalahkan, saya akhiri dulu. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.